Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna ayyujahida fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah wa harrama alaina ayyafirra minaz zahfi likarhiyatil maut wa hubbid dunya wal lazat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, para pecinta, para pembela, para pejuang Islam yang tentu kita semua berharap termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, dapat bertolabul ilmi, di mana wasilahnya ada pelantikan pengurus DPRA daripada Front Pembela Islam, yang mana tentu kita berharap dengan silaturahim yang kita lakukan ini akan lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Selanjutnya kita pun pada kesempatan ini mengisi kegiatan dengan tolabul ilmi dalam bingkai tabligh akbar. Tentu kita berharap tolabul ilmi yang kita selenggarakan ini akan lebih menambah kualitas keilmuan kita, sehingga kita lebih dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya tentu mengapresiasi atas berdirinya DPRA Front Pembela Islam, yang mana mudah-mudahan segenap pengurus DPRA FPI yang baru dilantik atau belum dilantik, sudah dilantik, ini tentu akan melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat dari sisi redaksional, barangkali ini ada yang belum memahami kenapa namanya Front Pembela Islam. Front Pembela Islam. Pernah ada yang menyampaikan, kenapa namanya Front Pembela Islam, tidak Front Pembela Umat Islam? Bukankah Islam itu tinggi? Bukankah Islam itu agama dinul haq? Kenapa harus dibela? Bukankah yang banyak masalah, yang banyak persoalan, yang banyak problematika itu adalah umat? Kenapa namanya tidak Front Pembela Umat, tapi Front Pembela Islam? Ada yang tahu? Saya jawab, siap mendengarkan?
Kenapa namanya Front Pembela Islam, tidak Front Pembela Umat? Karena FPI, Front Pembela Islam, landasan geraknya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian ansarallah, penolong-penolong Allah. Ada orang-orang liberal yang mempertanyakan, kenapa Allah mesti ditolong? Bukankah Allah maha gagah? Bukankah Allah maha perkasa? Bukankah Allah maha hebat? Kenapa Allah mesti ditolong? Jangan-jangan ini keliru dalam memahami ayat. Ada yang tahu kenapa redaksinya? Barang siapa yang ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, maka jadilah ansarullah. Ternyata apa yang dipahami oleh orang-orang liberal keliru. Disangkanya ketika ada perintah kepada orang-orang yang beriman agar menolong Allah, Allah itu kadang-kala lemah. Bukan seperti itu. Bukan karena Allah itu kadang-kadang tidak berdaya sehingga Allah perlu ditolong. Bukan karena itu. Ternyata Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menolong Allah itu sesuai dengan firman Allah yang lain. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Dengan ayat ini menegaskan bahwa kita diperintahkan menolong Allah, bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah tidak berdaya, bukan karena Allah salah satu di antaranya sewaktu-waktu dapat menjadi lemah, tetapi kita menjadi penolong Allah itu karena kita ingin ditolong oleh Allah. Karena pertolongan akan datang kepada orang-orang yang beriman ketika dia menjadi penolong-penolong Allah. Jadi kalau misalkan kita ingin ditolong Allah, kedudukan kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka syaratnya kita harus menjadi penolong Allah. Paham? Selanjutnya pertanyaannya, yang menjadi penolong Allah itu seperti apa? Bagaimana caranya kita menjadi penolong Allah? Kemudian Sayyid Qutb, seorang mufassirin, seorang tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin yang tinggal di Mesir, yang pada waktu dulu digantung oleh rezim karena rezimnya anti kepada Islam. Sayyid Qutb mengatakan dalam kitab Fi Zidalil Quran, nusratullah ay nusratu rasulihi wa dinihi wa manhajihi fil hayah. Nusratullah, menolong Allah itu, ay nusratu rasulihi, yaitu menolong rasulnya, wa dinihi, dan membela agamanya, wa manhajihi fil hayah, dan memperjuangkan syariat Islam, syariat Allah. Nusratullah menurut Sayyid Qutb, menjadi penolong Allah itu ay nusratu rasulihi, yaitu menolong rasulnya. Yang seperti apa yang menjadi penolong rasul itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau mendapatkan pertolongan Allah, dia akan menjadi penolong Allah. Yang pertama, dia akan menjadi pembela Rasulullah. Kalau ada sekelompok orang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, misalkan Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmadiyah, maka seorang Ansarullah, seorang penolong Allah, dia akan mensikapi dan akan melakukan protes, bahkan dia akan menghentikan manipulasi ini. Seorang Ansarullah, seorang penolong Allah, dia akan mencintai sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penolong Allah, seorang Ansarullah,
dia akan menolong Rasulnya, dia akan menjaga, dia akan melindungi, dia akan membela zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah melecehkan, apalagi menghina, apalagi mengkriminalisasi zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ansarullah, dia tidak akan pernah terima kalau ada zuriyah Rasulullah, kalau ada habaib, kalau ada sayyid dikriminalisasi oleh siapapun. Seorang Ansarullah, seorang penolong Allah, dia tidak akan pernah ridho, dia tidak akan pernah rela, dia tidak akan pernah diam ketika ada habib yang dikriminalisasi, habib yang dinistakan, habib yang dilecehkan. Karena bagi dirinya ketika menolong Rasulullah, dia pun akan menolong zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Ansarullah itu yaitu wadinihi, membela agamanya, membela dinnya. Makanya kenapa namanya Front Pembela Islam? Inilah dasar pendirian Front Pembela Islam, bahwa FPI front artinya terdepan, pembela wadinihi menjadi Ansarullah. Maka pendek kata, orang-orang yang tergabung di FPI, visi besarnya ingin menjadi orang-orang yang terlibat untuk menjadi pembela agama Islam, ingin menjadi pembela agama dinul haq dinullah. Maka seorang pembela Islam, dia akan menjaga kemurnian agama Islam, dia akan menjaga din ini, dia akan beramar ma'ruf nahi munkar, dia akan berdakwah, dia akan berhisbah. Itulah intisari daripada menjadi pembela agama. Maka kalau kita perhatikan, sejak Front Pembela Islam didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998, yang mana sekarang sudah 20 tahun lebih, kiprah daripada orang-orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam menjadi orang-orang yang terdepan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dalam melakukan dakwah, dalam melakukan hisbah, dalam melakukan jihad fi sabilillah. Kita lihat betapa banyak kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka disitulah FPI lahir untuk melakukan nahi munkar. Saya tanya kepada para pengurus yang barusan dilantik, apakah antum siap menjadi Ansarullah? Siap menjadi penolong Allah? Siap menjadi ada di garda terdepan dalam membela agama Allah? Siap menjadi dalam garda terdepan dalam membela Rasulullah Muhammad SAW? Siap menjadi ada dalam garda terdepan dalam memerangi kemaksiatan? Kalau ada perjudian, siap ada di garda terdepan dalam memberantas perjudian? Kalau ada minuman keras, siap berada di garda terdepan dalam memberantas minuman keras? Kalau ada pelacuran, siap berada di garda terdepan dalam memberantas pelacuran? Itu semua kita lakukan tiada lain dan tiada bukan karena kita ingin menjadi pembela agama wadinihi, untuk menjadi bagian daripada Ansarullah, penolong-penolong Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, waman hajihi fil hayah. Orang yang tergabung di dalam FPI itu ingin menjadi Ansarullah, yang memperjuangkan syariat Allah, yang ingin memperjuangkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara total, secara keseluruhan. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan aturan Islam secara total, secara keseluruhan, baik dalam bidang akidah, dalam bidang syariah, dalam bidang akhlak,
semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, setiap orang yang beriman harus melaksanakan secara totalitas atau menyeluruh. Ketika Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat, maka orang yang beriman dia akan melaksanakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dia akan melaksanakan ibadah saum sebagaimana ibadah saum yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ketika dia menunaikan zakat, dia akan menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia akan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ketika dia menikah, maka dia menikah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ketika berbusana, ketika berpakaian, pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang disabdakan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ketika dia bermuamalah, ketika dia berdagang, ketika dia berbisnis, maka dagangnya, maka bisnisnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ketika dia melaksanakan penegakan hukum, hukum yang dia terapkan adalah hukum yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya ketika dia berpolitik, maka dia berpolitik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya tidak akan memilah dan memilih. Kalau urusan sholat dia berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya, tapi ketika berdagang dia berdasarkan sistem ribawi. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya dia tidak akan ketika zakat sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya, tapi ketika berpolitik dia bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, apapun yang dia lakukan, apakah dalam kehidupan pribadi, apakah dalam kehidupan berkeluarga, apakah dalam kehidupan bermasyarakat, apakah dalam kehidupan bernegara, semuanya diatur oleh syariat Islam. Dan orang yang seperti itu tiada lain dan tiada bukan adalah ansarullah, penolong-penolong Allah. Paham? Oleh karena itu, ketika di Jakarta umat Islam menolak gubernur kafir Ahok dalam rangka melaksanakan firman Allah surat Al-Maidah ayat 51, bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, haram mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Kami menolak Ahok, orang Jakarta menolak Ahok, bukan karena Ahok itu berangasan, bukan karena Ahok itu pelit, bukan karena Ahok itu galak, bukan. Umat Islam di Jakarta menolak Ahok bukan karena Ahok berangasan, bukan karena Ahok pelit, bukan karena Ahok tidak beradab. Umat Islam di Jakarta pada khususnya dan umat Islam Indonesia pada umumnya menolak Ahok menjadi pemimpin Jakarta karena Ahok itu kafir. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 51 pada khususnya, orang Islam, orang beriman haram mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Maksudnya, jikalau Ahok itu baik hati, Ahok itu menyebarkan sembako, Ahok itu datang ke pesantren-pesantren memberikan sarung, memberikan sumbangan semen, memberikan sumbangan pasir, datang ke masjid-masjid, mengumrohkan jamaah-jamaah masjid. Meskipun Ahok itu terlihat baik, jika dia tetap kafir ketika dia menjadi calon pemimpin, umat Islam tetap haram mengangkat Ahok menjadi pemimpin. Karena keharaman kita mengangkat Ahok menjadi pemimpin bukan masalah dia baik atau tidak baik, karena dia adalah kafir, saudara-saudara sekalian. Dan ini berlaku bukan hanya kepada Ahok. Al-Maidah 51 itu bukan hanya berlaku di Jakarta, tapi di seluruh pelosok negeri, pelosok dunia penjuru yang ada di muka bumi ini. Artinya kalau ada calon legislatif
mau DPRD kabupaten kota, mau DPRD provinsi, mau DPR RI, atau ada calon bupati, wali kota, gubernur, atau calon manapun, meskipun dia baik hati dalam pandangan manusia, meskipun dia terkesan suka membantu, kalau dia kafir, umat Islam haram mengangkat dia untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang harus dipegang erat oleh umat Islam. Bahkan bukan hanya itu, jangankan orang yang jelas-jelas kafir. Siapa yang kafir itu? Kalau dalam Al-Quran yang disebut dengan kafir itu orang-orang yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian dan orang-orang musyrik. Oleh karena itu umat Islam dimanapun berada, jangan sampai mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Bahkan bukan hanya itu, meskipun orang itu KTP-nya Islam, meskipun dia itu mengaku sebagai muslim, tapi kalau perbuatannya condong kepada kekafiran, umat Islam, orang yang beriman, haram mengangkat orang yang meskipun KTP-nya muslim tapi perilakunya condong kepada kekufuran. Misalkan ada seseorang KTP-nya Islam, dia menjadi calon anggota legislatif atau menjadi calon eksekutif, tapi kebijakannya dia punya program untuk melegalkan minuman keras, maka pertanyaannya, haram tidak kita memilih orang seperti itu? Kalau ada orang meskipun dia KTP-nya Islam, dia kemudian menjadi calon anggota legislatif, kemudian partainya punya program di mana kalau berkuasa maka dia akan menghilangkan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, haram tidak memilih orang tersebut? Kalau ada orang KTP-nya Islam dari partai manapun, dia mengatakan saya bangga jadi anak PKI dan akan memperjuangkan program-program komunis, haram tidak memilihnya. Kalau ada orang di KTP-nya memang tertulis Islam, bahkan bisa jadi dia pernah ibadah haji, tapi dia punya program kalau dia berkuasa dia akan melegalkan LGBT, haram tidak dipilihnya. Jadi memilih pemimpin, jangankan orang-orang yang jelas-jelas kafir, jangankan jelas-jelas kafir, orang yang meskipun KTP-nya itu muslim tapi perilakunya, perbuatannya condong kepada kekafiran, maka orang yang beriman haram mengangkat orang tersebut menjadi calon pemimpin. Allahu Akbar. Oleh karena itu kesimpulannya, ini kesimpulannya, insya Allah sebentar lagi tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pemilihan umum serentak se-Indonesia pada hari Rabu, di mana nanti kita ini akan memilih calon-calon pemimpin. Yang akan dipilih itu adalah 5 lembar kertas suara. Ada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, ada pemilihan calon DPD, ada pemilihan calon DPR RI, ada pemilihan calon DPRD kabupaten kota. Ketika kelima calon ini ada di tengah-tengah kita, kita hadir ke TPS, disitulah diuji keimanan kita. Apakah kita akan beriman saja ketika di masjid? Ketika kita akan mengangkat seseorang menjadi imam sholat berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika kita menusuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan perjuanganku, dan nusuk ya, nusuk nyoblos orang teh lillah teh tah eta nanti diuji di TPS. Jangan sampai kita menjadi ahli majlis, ahli pengaosan, ahli tadarusan, ahli sholawat, ahli zikir, ahli manakib, ahli isi gosah, pas 5 menit di TPS, pas nusuk bukan karena lillah tapi karena materi, bukan karena mengikuti komando ulama yang warasatul anbiya, tapi mengikuti ulama yang imanuhum fi amplopihim wa pulsihim, bukan yang seperti itu.
Tapi yang ketika kita di TPS 5 menit itu kita diuji, apakah kita akan melaksanakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin di TPS itu. Oleh karena itu pesan saya kepada jamaah sekalian, antum mau pilih presiden manapun terserah antum. Yang jelas kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Siapa ahli di antara orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman? Adalah para ulama. Maka kalau kita ingin selamat, tanyakanlah kepada para alim ulama yang istiqomah. Ulama yang mana? Kan banyak ulama itu. Apakah ulama yang tergabung dalam organisasinya ada kata ulama atau mana? Menurut Imam Syafi'i ketika ditanya, ya Imam, kalau ada di tengah-tengah masyarakat ada banyak ulama, ulama mana yang harus kita ikuti? Ulama mana yang harus kita turuti? Kata Imam Syafi'i, maka lihatlah anak panah mana di antara orang-orang kafir munafik yang ditunjukkan kepada ulama tersebut. Kalau ada ulama dibenci oleh orang-orang kafir, kalau ada ulama dibenci oleh orang-orang munafik, kalau ada ulama dikriminalisasi oleh para munafik dan orang-orang kafir, insya Allah itulah ulama yang harus dituruti, saudara sekalian. Takbir. Tapi kalau ada ulama meskipun sorbannya panjang, meskipun setiap hari pakai gamis atau pakai sarung, tapi dia bercengkrama, dia bersahabat dengan musuh-musuh Islam, dia bersahabat dengan orang-orang yang anti kepada Islam, maka ulama tersebut jangan diikuti. Sepakat? Nah, saya tanya kepada hadirin, kenal Al-Habib Rizik bin Husain Shihab? Itu terkategori ulama yang mana? Ulama yang pewaris Nabi atau ulama yang imanuhum fi amplopihim wa pulusihim? Ulama yang warasatul anbiya. Berarti kalau ditanya Imam Syafi'i, kira-kira kalau imajinernya pada hari ini, ya Imam Syafi'i, siapakah ulama yang harus dituruti di Indonesia? Maka turutilah Habib Rizik bin Husain Shihab. Saya tanya, siap menuruti imam besar Habib Rizik bin Husain Shihab? Siap sepakat sam'an wa ta'atan kepada imam besar Habib Rizik bin Husain Shihab? Menurut para ulama di bawah komando Habib Rizik bin Husain Shihab, nanti pada 17 April pilihlah calon presiden nomor berapa? Siapa namanya? Nomor berapa? Angkat tangannya. Takbir. Itu presiden. Yang selanjutnya, yang terakhir, pilihlah calon legislatif yang tergabung kepada koalisi keumatan. Oleh karena itu nanti tanyakan kepada Front Pembela Islam, partai mana, caleg mana yang harus dipilih. Kalau partai-partai dan caleg yang kita pilih yang tergabung dalam koalisi keumatan berdasarkan fatwa Imam besar Habib Rizik dan para alim ulama, insya Allah kalau menang, negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan 2019 takbir, Allahu Akbar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan nanti ditutup oleh guru kita. Insyaallah ini akan menjadikan kebaikan kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.